Jadi posisi tahun 96-97 dengan 2025 posisinya terbalik. Kalau dulu kita ekspor 1 juta barel, sekarang kita impor 1 juta barel. Bayangkan negara kita sekarang. Saya tahu kementerian saya bukanlah kementerian yang gampang. Ketemu orang-orang yang minta ampun, semua model ada di situ. Dari model lurus, tengah lurus, bengkok betul, semuanya ada di situ. Dan saya mengibaratkan di SDM ini seperti angin, dapat dirasakan, nggak bisa dipegang. Ya ini mirip-mirip hantu lah kira-kira. Dan yang bisa menyelesaikan ini hanya orang yang pernah jadi hantu atau berkawan sama hantu. Ini. Dan ini ilmu aktivis. Ini ilmu aktivis. Ilmu penciuman itu nggak ada di kampus. Jangan kalian berpikir bahwa mau jadi menteri itu IP-nya harus tinggi. Oke, IP tinggi oke lah. Tapi kalau ilmu lapangan dia nggak kuasai, dibohongi sama staf. Jadi kalau teman-teman ada yang mengatakan bahwa Indonesia gelap karena tidak lapangan pekerjaan, maka dia harus baca banyak, dia harus dengar berita banyak, tahu informasi banyak, supaya matanya menjadi terang. Teman-teman kader GMKI yang sudah selesai kuliah, saran saya, jangan semua jadi politisi. Jangan semua mau jadi ASN. Ambil posisi untuk menjadi pemain ekonomi. Karena tidak ada rumus orang kaya itu dengan PNS. Saya jadi menteri, saya jadi ketum partai, sebelumnya menjadi pengusaha dulu. Dan kalau kita jadi pengusaha, sekalipun muka standar seperti saya, pasti barang-barang halus yang baik-baik itu akan ikut dengan sendirinya. Jangan bermimpi menjadi seorang aktivis, kemudian pandai pidato, lalu kemudian ada pileg, ada pilkada, itu kalian langsung yang akan terpilih. Sekarang ini kalau cuma hanya visi, misi, tanpa logistik, tanpa gizi, jangan coba-coba ikut bertarung penuh di dunia politik. Jangan habis berpikir jadi ketum GMKI itu jadi anggota DPR RI. Boleh bos, tapi kalau tidak mempunyai logistik yang cukup susah. Demi Allah susah. Makanya Golkar sekarang dengan partai koalisi, dengan Gerindra lagi menginisiasi untuk kita rubah sistem politik yang baik agar tidak mahal politik kita. Hadirin yang kami hormati, Bung dan Nona, selanjutnya mari kita simak bersama orasi ilmiah sekaligus membuka acara secara resmi Kongres ke-39 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Dengan hormat kami mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Saya sebelum memulai, tadi ketum GMKI, ketum Jeffrey ini, saya tahu lagi sedang diumbar, tapi sur juga dengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. 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 Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Pak Kapolri, abang kita semua, pelindung kita, Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, kita berikan aplaus. Pak Ketum GMKI, ini prestasi Bapak ini. Jarang kongres sebuah Cipayung yang Kapolri dengan seluruh perangkat pejabat di Mabes Polri datang 1 hari sebelum acara kongres. Jarang sekali. Ini menunjukkan bahwa hubungan ketua umum secara personal
ataupun GMKI secara institusi kepada Kapolri dan pihak kepolisian seng ada lawan. Cuman kalau sudah masuk barang itu jangan sampai ketum potong setengah gitu ya. Yang saya hormati Pak Menpora, Pak Dito Aryo Tejo, yang juga adalah menterinya para pemuda, termasuk menterinya para kader GMKI. Pak Dito usia berapa? 34. Jeffrey usia berapa? Yang benar, usia berapa? 36. Jadi kalau mau jadi Menpora, nggak perlu jadi ketum GMKI, nggak perlu jadi ketum HMI atau ketum Cipayung, nggak perlu. Dito tanpa itu jadi itu barang. Syaratnya cuma satu, cari partai yang benar. Yang saya hormati Ibu Wamen BP2 PMI, Ibu Christine Aryani, kader Golkar Ibu ya. Oh ya. Kelihatannya hari ini kok kader Golkar datang banyak sekali. Oh ada Pak Michael senior kalian, kader Demokrat ini Pak Michael. Kemudian ada Wamen juga Pak Zulfikar, Pak Zul yang olah-olahnya tadi sama bagus. Memang rata-rata aktivis ini suka olah semua. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Timur Pak Rudi Masud dan Pak Wagub. Yang saya hormati Pak Seno Aji. Pak Rudi Ketua Golkar Kaltim ya. Memang kalau kader Golkar selalu ambil tanggung jawab, kira-kira begitu. Yang saya hormati Pak Kapolda Kaltim, abang saya Pak Irjen Pol Endar. Oh, Pak Wagubnya ketua Gerindra juga. Coba apalagi Golkar dan Gerindra sudah bersatu. Pasti saya nggak ada lawan. Pak Kapolda Kaltim, Bang Endar, abang saya. Pak Pangdam yang saya hormati. Yang saya muliakan, adinda saya, yang saya harus mengatakan saya bangga, Ketua Umum PPGMKI Jeffrey Gultom, dan seluruh pengurus pusat GMKI, baik sekjen, wakil-wakil ketua atau ketua bidang, bendahara umum dan seluruh pengurus. Kenapa saya katakan saya bangga? Bahwa Jeffrey betul berdarah sumut, tapi dia lahir dan berproses besar di Papua. Dan kehadiran dia untuk membuktikan bahwa batas wilayah dari ujung Sumatera dan ujung timur yaitu di Merauke tidak menjadi penghalang untuk meraih prestasi di ibu kota negara. Yang saya hormati, saya bangga cintai ketua-ketua umum Cipayung Ples. Saya lihat adik-adik saya di sini, ada adik perempuan ketua umum PMKRI. Adik kau dari Papua juga. Memang saya tahu kalau kau hitam sama dengan kakak, pasti kita sama-sama dari Papua. Terkecuali adik kau putih, kakak hitam, berarti kau Perem Jawa. Itu. Selamat ya adik perempuan ya. Ada Ketum PBHMI, Adinda Bagas. Ini saya dibesarkan dari organisasi yang Pak Bagas sekarang pimpin. Saya kader HMI. Kemudian dari PMII, kemudian dari kami, dari pemuda Buddha, Hindu, yang lain-lain semua, plus lah. Mohon maaf ya adik-adik semua ya. Ada KNPI kalau tidak salah. Dan yang saya sayangi, adik-adik saya, ketua-ketua umum, cabang GMKI,
seluruh Indonesia dengan seluruh peserta yang sempat hadir pada hari ini. Ada yang tadi tidak kita sapa itu. Khusus untuk rombongan peninjau yang selalu membuat kongres molor. Apa peninjau ini namanya sekarang? Romli. Pak Gub, kalau peserta itu gampang diurus. Tapi kalau Romli susah-susah gampang diurus. Pertama, saya harus mengucapkan selamat atas kongres yang ke-30 berapa ya? 39. Bagi saya pribadi, hubungan saya dengan GMKI itu berlangsung sejak lama. Saya berproses di Papua sebagai kader HMI dan menurut saya tidak banyak kader HMI yang tidur di sekretariat GMKI. Dan saya adalah kader HMI yang tidur terus-menerus di sekretariat cabang GMKI. Jayapura, cabang Jayapura ada di sini. Mana? Adek, kamu punya sekretariat masih di Cigombong? Sudah pindah? Oh ya, nanti habis ini ketemu kakak. Ya. Tidak hanya itu, andaikan waktu itu ada syarat kader HMI bisa maju jadi ketua GMKI cabang Jayapura, maka saya adalah salah satu calon pesertanya. Karena romantisme saya dengan GMKI tidak hanya pada ide dan gagasan, tidak hanya pada dialektika, tapi hati juga ikut main pada saat itu. Saya tidak perlu melanjutkan, cukup sampai sekian urusan ini. Kita tahu bahwa GMKI lahir secara sah menjadi satu persekutuan setelah HMI tahun 47, GMKI tahun 50 ya Pak Michael ya. Dan dalam pandangan saya, belum ada organisasi yang bisa menandingi kerja-kerja cara berpikir Cipayung, termasuk GMKI. GMKI adalah salah satu organisasi ekstra yang bertujuan untuk menciptakan karakter pemimpin bangsa yang berjiwa akademis, tanggung jawab, dan mempunyai pemahaman terhadap agama yang baik dengan mengedepankan asas-asas penghargaan dari sebuah perbedaan. Perbedaan bagi kita bukanlah sebuah persoalan, tapi itu adalah sebuah rahmat. Dan GMKI dalam sejarahnya telah mampu meletakkan sebuah proses pengkaderan bagi pemimpin-pemimpin bangsa, baik di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang akademi, termasuk juga di bidang pergerakan kalau yang belum bisa disalurkan di dunia praktek yang lainnya. GMKI dan Cipayung Place ibarat satu rumah yang berbeda kamar. Kenapa berbeda satu rumah berbeda kamar? Karena sesungguhnya kita ini sama saja. Cuma kalau di Islam itu ada Assalamualaikum dan kalau di Kristen ada Shalom. Tujuan kita cuma satu. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kemudian mengambil alih tanggung jawab terhadap kepemimpinan bangsa. Ini yang saya pahami. Saya diperintahkan oleh Ketua Umum GMKI untuk memberikan orasi ilmiah. Tapi mungkin bukan orasi ilmiah sepenuhnya, tapi sedikit saya menceritakan tentang bagaimana kondisi global, bagaimana nasional, dan bagaimana kader aktivis pasca menjadi seorang aktivis.
Kalau kita mau bicara tentang aktivis, ini jujur ya, saya ini tidak mungkin jadi ketum Golkar kalau tidak pernah diolah-olah sama adik-adik ini. Karena rumus jadi ketum partai itu sebenarnya sebagiannya rumus olah-olah. Dan olah mengolah ini kan diajarkan sejak komisariat. Setuju? Jeffrey tadi itu sedang mengolah Kapolri, sedang mengolah saya, sedang mengolah gubernur, agar kongresnya molor pun yang penting tidak ada tunggakan. Dan itu adalah ilmu yang luar biasa. Jeff, kalau Pak Kapolri sudah tiba di sini, selesai itu urusan. Semua pasti tertib. Gubernur dan wakil gubernur, ketua Golkar dan ketua Gerindra, yang datang ketua umum Golkar. Kau sudah tahu toh? Tapi kau punya calon ketua umum kalian harus main fair. Ya, jangan tarik sana tarik sini. Nggak boleh. GMKI harus independen. Tapi harus tahu baca tanda-tanda zaman. Ya, mana pemimpin sekarang dan masa depan, dan mana pemimpin masa lalu. Iya kan? Dan itu juga yang diajarkan kita. Tapi independensi itu ada dua. Ada namanya independensi institusi dan independensi kader. Tapi independensi institusi dan independensi kader diletakkan pada kerangka ruang-ruang dengan proses instrumen yang namanya silaturahmi. Silaturahmi itu akan menyelesaikan semua proses itu. Jadi kalau boleh sebentar kongres, jangan seperti alma mater saya HMI. Bagas kemarin kau terpilih berapa lama kongresnya? Hah? Ya sudah, kalau HMI 20 hari, GMKI nggak boleh lewat dari 10 hari lah. Itu. Jangan lama-lama. Nah, adik-adik semua, saya mau jelaskan dulu tentang kondisi global. Hari ini dunia tidak menentu. Tadi saya melihat Pak Jeffrey, Ketua Umum GMKI, menyampaikan pidatonya dengan gagasan teoritis, dengan syair yang begitu merdu, dengan narasi-narasi yang begitu akademis, tapi mempunyai makna substantif. Tetapi faktanya bahwa kondisi ekonomi global dalam konteks geopolitik maupun geoekonomi tidak dalam kondisi baik-baik saja. Yang pertama, perang antara Amerika sama China ini sudah terjadi sejak tahun 2016-2017. Perang dagang. Ini sudah terjadi. Begitu perang dagang terjadi, belum selesai, muncul COVID. Ketika hampir semua negara ingin untuk bagaimana menangani COVID dan memulihkan memulihkan ekonomi pasca COVID, muncul perang antara Ukraina dan Rusia, Palestina dan Israel. Sekarang muncul lagi India, Pakistan. Belum selesai dinamika ini terjadi, perang tarif lagi antara Amerika dengan beberapa negara yang kemudian disimplifikasi sebagai bagian daripada perang dagang antara ekspor dan impor. Apa yang terjadi? Semua dunia sedang mencari formulasi apa yang akan kita pakai. Banyak teori ekonomi yang udah gak bisa kita pakai lagi. Sekutu dan bagian daripada konsensus dunia tidak lagi diindahkan. Amerika mundur dari WTO. Amerika mundur dari Paris Agreement untuk melahirkan zero emission pada 2050 untuk memakai green energy. Semuanya tanpa arah. Apa yang terjadi? Hari ini hampir semua negara
berpikir tentang bagaimana mengamankan negaranya masing-masing. Hampir semua negara. Jangan lagi kita bisa percaya kepada satu negara untuk membantu kita. Nggak ada lagi. Karena sesama negara sekutu aja sudah seperti ini. Dalam perspektif itu semua, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana Indonesia sekarang. Pasca Covid, pemulihan ekonomi kita itu selalu berada pada pertumbuhan di atas 5%. 5% ini adalah salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Dengan inflasi terjaga di bawah 3%. Di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita 4,85% dengan inflasi 2%. Ini adalah pertumbuhan ekonomi terbaik nomor 2 setelah China di antara negara G20. Kenapa harus ini saya sampaikan kepada adik-adik semua, kepada teman-teman semua, supaya kalian bisa memetakan mau kemana setelah pasca menjadi aktivis. Jangan bermimpi menjadi seorang aktivis, kemudian pandai pidato, lalu kemudian ada pileg, ada pilkada, itu kalian langsung yang akan terpilih. Sekarang ini kalau cuma hanya visi, misi, tanpa logistik, tanpa gizi, jangan coba-coba ikut bertarung penuh di dunia politik. Ini yang saya mau sampaikan kepada anda semua. Jadi kalau Jeffrey pasca ini mau masuk partai politik, maka carilah seniormu yang bisa mendukungmu sampai dengan tujuan di mana cita-citamu itu bisa tercapai. Itu Jeff. Jadi harus kau pandai-pandai. Tapi saya lihat baju kau udah mulai agak kuning-kuning dikit. Udah lihat? Ya bolehlah. Di Dapil Maroke itu belum ada anggota DPR-nya dari partai saya soalnya. Tapi di Maroke itu kita harus menjadikan sebagai provinsi Bhinneka Tunggal Ika. Semua partai boleh masuk di situ. Semuanya boleh. Tapi kalau boleh lebih prioritas lagi adalah partai koalisi. Dan lebih bagus lagi itu adalah Golkar, Gerindra, PAN, PKB dan macam-macam itu kira-kira. Tapi yang taunya cuma saya sama kau Jeff kira-kira. Nah, saya kembali kepada persoalan ekonomi tadi. Bapak Presiden dalam berbagai programnya itu ada 4 program utama. Kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan hilirisasi serta makanan bergizi. Saya akan menyampaikan ini pada konteks ruang lingkup pekerjaan saya sebagai Menteri SDM, karena dari 4 itu ada 2 di bidang saya. Kedaulatan energi, transisi energi, dan hilirisasi. Di forum kongres yang terhormat ini, saya ingin mereview kembali bagaimana baseline kita tentang energi, tentang lifting. Pada tahun 96-97, lifting minyak kita itu 1,6 juta barel per day. Pada 96-97. Dan impor dan ekspor kita kurang lebih sekitar 1 juta barel. Konsumsi kita hanya 400.000 sampai dengan 500.000 barel. Dan karena itu negara kita menjadi salah satu negara yang masuk dalam negara perkumpulan minyak ini apa namanya? OPEC. Di 96-97 40% pendapatan negara kita itu bersumber dari migas. Ini ada semua. Kemudian reformasi. IMF memberikan rekomendasi untuk merubah berbagai macam regulasi. Termasuk dalamnya adalah undang-undang migas kita. Yang tadinya SKK migas di bawah Pertamina, satu kesatuan dipisahin. Apa yang terjadi? Lifting kita turun terus. Sampai dengan 2024, lifting kita hanya 580.000 barel per day. Sampai dengan 600.000 barel per day.
konsumsi kita 1.600.000 barel per day. Jadi kita impor 1 juta barel. Jadi posisi tahun 96-97 dengan 2025 posisinya terbalik. Kalau dulu kita ekspor 1 juta barel, sekarang kita impor 1 juta barel. Bayangkan negara kita sekarang. Dan impor kita sekarang BBM plus LPG itu kurang lebih sekitar 520 triliun rupiah devisa kita keluar setiap tahun, adik-adik semua. Maka atas dasar ini Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk segera mencari langkah-langkah strategis agar meningkatkan lifting untuk menuju apa yang disebut dengan swasembada energi. Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi penghasil minyak, gas, dan batu bara. Ini adalah provinsi yang sangat kaya. Karena itu mudah-mudahan di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur mampu mengangkat dan menata, mengelola secara baik terhadap pengelolaan sumber daya alam kita. Bapak Ibu semua, yang kedua, energi kita ini pakai paling banyak apa? 49% itu adalah transportasi. 30% lebihnya adalah industri. Dan yang lainnya kecil-kecil. Bapak Presiden memerintahkan agar bagaimana mencari formulasi tahun depan di 2026 ketika kita memakai B50, maka kita tidak lagi akan melakukan impor solar. 100% sudah ada di negara kita Republik Indonesia. 2026. Yang kita impor adalah persoalan bensin. Gas kita juga demikian. Maka strateginya adalah kita harus meningkatkan sumur-sumur kita. Tahu nggak sumur kita di Republik Indonesia ini? Total sumur kita sekarang itu kurang lebih sekitar 40.000 sumur. Dari 40.000 sumur itu ada sekitar 16.000 sumur yang aktif, yang selebihnya itu tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini kami tadi sudah buat peraturan menteri, kami akan kasih kepada sebagian UMKM, pengusaha lokal dan BUMD. Supaya apa? Ada ruang ekonomi. Nah, kalau ini kita lakukan, teman-teman kader GMKI yang sudah selesai kuliah, saran saya, jangan semua jadi politisi. Jangan semua mau jadi ASN. Ambil posisi untuk menjadi pemain ekonomi. Karena tidak ada rumus orang kaya itu dengan PNS. Saya jadi menteri, saya jadi ketum partai, saya belumnya menjadi pengusaha dulu. Dan kalau kita jadi pengusaha, sekalipun muka standar seperti saya, pasti barang-barang halus yang baik-baik itu akan ikut dengan sendirinya. Itu. Cerdas. Kalian pas GMK ini kan pasti cerdas. Dialektika, olah-olah sedikit biar tidak ada bukunya tetap disampaikan menurut buku ini, ya kan? Apalagi kalau bisa traktir di tempat yang bagus-bagus. Mana ada yang nggak mau? Pasti ikut semua itu barang. Modal olah saja bisa ikut, apalagi ada apa namanya? Ada gitu. Ada stimulusnya lah. Wah, ini bahaya media ini, saya ngomong bahaya. Nah, ini kira-kira kalau ini mampu kita lakukan, maka lifting bisa kita naikkan. Nah, ini untuk urusan BBM. Bagaimana berbicara hilirisasi? Bapak Ibu dan seluruh teman-teman GMKI. Dunia, dalam pandangan saya, ketika Bapak Presiden sebelumnya, Pak Presiden Jokowi sebelumnya, itu memutuskan untuk kita membangun hilirisasi dan dilanjutkan oleh Bapak Presiden Prabowo, dan ini menjadi program prioritas Bapak Presiden Prabowo tentang hilirisasi. Ini beberapa negara besar itu nggak ikhlas dengan kita. Kenapa nggak ikhlas? Karena negara-negara besar ini tidak ingin
negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam itu menjadi negara maju. Dan memang harus diakui bahwa negara-negara besar itu sudah candu terhadap seluruh sumber daya alam kita. Dan itu terjadi di zaman Belanda 3,5 abad. Kita dijajah hanya karena bagaimana mengambil sumber daya alam kita. Nah, apa yang terjadi? Hilirisasi sekarang kita bangun, ini sudah dalam on the track. Saya memberikan contoh. Nikel. Tahun 2017-2018, nikel itu kita ekspor, total nilai ekspor kita hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor ore nikel, tahun 2023-2024, ekspor nikel kita sudah mencapai 34 miliar US dollar. Naiknya 10 kali lipat. Penciptaan lapangan pekerjaan dan memberikan ruang untuk teman-teman muda untuk menjadi pengusaha. Dan ini yang akan kita dorong. Cuman pertanyaan saya adalah, hilirisasi ini masih harus banyak kita perbaiki. Karena sebagian belum adil untuk orang daerah. Saya sebagai menteri yang berasal dari daerah, punya satu mimpi atas perintah Bapak Presiden Prabowo, adalah hilirisasi itu harus adil. Adil bagi pemerintah pusat, adil bagi investor, adil bagi pengusaha daerah, dan adil bagi pemerintah dan masyarakat daerah. Ini yang harus kita kembangkan. Sudah ada sekitar 28 komoditas hilirisasi. Dan roadmapnya sudah kita bangun. Jadi kalau teman-teman mau tanya tentang hilirisasi apa saja akan kita bangun, ya seperti sekarang ini. Ada kurang lebih sekitar investasinya 618 miliar US dollar. Dengan penciptaan lapangan pekerja kurang lebih sekitar 3 juta. Ini adalah lapangan pekerjaan langsung. Jadi kalau teman-teman ada yang mengatakan bahwa Indonesia gelap karena tidak lapangan pekerjaan, maka dia harus baca banyak, dia harus dengar berita banyak, tahu informasi banyak, supaya matanya menjadi terang. Ini adalah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong hilirisasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk ke depan. Nah, tidak hanya di sektor mineral batubara, tidak hanya di sektor oil and gas, tapi juga bicara di sektor perikanan, kelautan. Dan ini semua teman-teman harus kita dorong. Di aspek yang lain, saya mau cerita pengalaman saya sedikit tentang dunia pergerakan. Kita ini kadang-kadang kalau sudah jadi pengurus pusat, itu sudah menganggap kita paling hebat. Sudah gengsi. Sudah menganggap benar dengan segala maha firman-Nya. Saya kan pernah menjadi pengurus komisariat, pernah menjadi pengurus cabang, pernah menjadi pengurus Batko, dan terakhir saya bendahara umum PBHMI. Kalau sudah sampai di pengurus besar, seolah-olah kita yang paling pintar. Adik-adik semua, kita boleh pintar. Tapi kalau kita tidak bisa membaca peluang untuk kita eksekusi, jangan pernah bermimpi untuk kita menjadi orang yang terbaik. Jangan pernah. Sekarang ini bukan orang pintar mengalahkan orang bodoh. Bukan orang kaya mengalahkan orang miskin. Tetapi yang lambat dikalahkan yang cepat. Jadi kalau adik-adik semua, kita kan rata-rata aktivis ini kan, mohon maaf, kalau pengalaman saya dulu ya, ekonomi kita kan standar-standar. Kadang-kadang di komisariat tunggu-tunggu diskusi banyak, cerita banyak, padahal lapar itu. Di cabang juga begitu, tunggu senior mau kasih apa gitu kira-kira. Jadi saran saya, harus berani membuat keputusan. Kita aktivis jangan lembek. Kita aktivis jangan cengeng. Kita aktivis harus berani membuat keputusan besar dengan resiko besar. Itu. Apalagi yang kalian takutkan?
demonstrasi ditangkap. Lapar, tahan lapar. Baju cuma 3. Apa yang perlu kita takutkan lagi? Sekarang tinggal kita mau berubah atau tidak. Untuk teman-teman aktivis. Ini khusus semua ya. Tidak hanya GMKI. Semua yang ada di sini. Untuk aktivis Cipayung Place ini. Jangan habis berpikir jadi ketum GMKI itu jadi anggota DPR RI. Boleh bos, tapi kalau tidak mempunyai logistik yang cukup susah. Demi Allah susah. Makanya Golkar sekarang dengan partai koalisi, dengan Gerindra lagi menginisiasi untuk kita rubah sistem politik yang baik agar tidak mahal politik kita. Agar tidak mahal. Supaya teman-teman aktivis itu bisa mengambil bagian. Mau jadi bupati, gubernur harus punya uang puluhan miliar, ratusan miliar. Mana ada aktivis yang punya duit sebanyak itu? Susah kita, terkecuali aktivis jadi pengusaha, pasti sudah punya duit. Udah pasti itu. Itu. Jadi ini yang bisa kita kelola. Adik-adik semua, saya dari mimbar yang terhormat ini mengucapkan selamat berkongres. Ya, kongres jangan hanya dimaknai memilih ketua umum, tapi kongres itu juga dimaknai untuk membuat program kerja, membuat rekomendasi-rekomendasi yang baik, untuk kemudian bisa disumbangkan kepada pemerintah. Saya pikir ke depan pemerintah akan selalu melakukan konsisten dengan makanan bergizi, pangan sudah bagus. Kemarin kita lifting di Natuna 20.000 barel per day. Dan saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa 2029, 2030 apa diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk lifting kita mencapai 900.000 barel sampai 1 juta. Insya Allah akan kami penuhi dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini sebagai bentuk komitmen meraputi kita. Saya tahu kementerian saya bukanlah kementerian yang gampang. Ketemu orang-orang yang minta ampun, semua model ada di situ. Dari model lurus, tengah lurus, bengkok betul, semuanya ada di situ. Dan saya mengibaratkan di SDM ini seperti angin, dapat dirasakan, nggak bisa dipegang. Ya ini mirip-mirip hantu lah kira-kira. Dan yang bisa menyelesaikan ini hanya orang yang pernah jadi hantu atau berkawan sama hantu. Ini. Dan ini ilmu aktivis. Ini ilmu aktivis, ilmu penciuman itu nggak ada di kampus. Jangan kalian berpikir bahwa mau jadi menteri itu IP-nya harus tinggi. Oke, IP tinggi oke lah. Tapi kalau ilmu lapangan dia nggak kuasai, dibohongi sama staf. Nah, kalau orang yang sudah biasa jadi pengurus cabang, komisariat olah-olah udah tahu. Kalau pengurus Batko diolah-olah sama cabang tahu. Apalagi PB diolah sama cabang terus. Saya pikir demikian adik-adik semua, selamat berkongres. Pak Gubernur, Pak Wagub, saya titip adik-adik saya semua di sini. Kalau ada yang kurang-kurang, itu adalah tanggung jawab saya dan Pak Kapolri. Kalau memang itu tanggung jawab saya sama Pak Kapolri, berarti tanggung jawab Pak Gubernur, tanggung jawab Pak Wagub, dan tanggung jawab Pak Kapolda. Kira-kira itu. Untuk tiket pulang, nantilah kita bicara ya, jangan di mimbar ini. Udah, itu urusan lain itu. Itu yang orang Papua bilang, Ade, sebelum kau tulis kakak sudah baca. Tuh. Ini ilmu matinya kongres ini kan kayak begini nih. Ini ya membuat saya nostalgia juga lah tahun 98, 99. Datang naik kapal laut, pulang naik bis. Apalagi pada gerbong yang kalah diterlantarkan gitu kan. Makanya cari calon ketua umum jangan yang kalah gitu kan. Gitu. Harus calon ketua umum yang bisa bawa pulang dengan senyum gitu. Jangan pulang ke Jakarta masih pusing, tinggal di mana gitu kan. Tapi juga harus kalian rasakan itu supaya mental kalian kuat. Nggak boleh aktivis manja, nggak boleh. Tapi harus tahu baca tanda-tanda zaman. Berapa calon ketua umum berapa? 4, masih kurang itu tambah lagi. Supaya olahan cabang banyak toh. Ya siapapun kalian menang itu baguslah untuk GMKI.
Aku dukung semuanya untuk kebaikan GMKI, rakyat, bangsa dan negara. Demikian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. 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 Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.